Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita hari ini kembali. Tema kita seperti biasa ya, cek energi dia hari ini, tanggal 3 Juli 2024. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba saksikan bersama-sama ya, kartu-kartu yang bermunculan. Dan ingat ya buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan cek perasaan terdalamnya dia hari ini, atau yang ingin dia ungkapkan apa gitu ya. Dan nanti kita juga akan bisa melihat bagaimana hubungan kamu dengan dia sebenarnya ya. Oke. Apa perasaan terdalamnya dia, dan ingat ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Yang pertama, yang ingin dia katakan atau perasaan terdalamnya dia, atau yang ingin dia ungkapkan, let me help you ya. Di angka 7 ya. Jadi di sini dia pengen ya, maksudnya itu biarkanlah aku memiliki kamu. Jadi dia itu ingin memiliki kamu. Mungkinkah di sini kamu tidak menginginkan dia? Atau dia ini adalah seseorang mantan bagi kamu dan dia masih mengejar kamu, dia masih terobses sama kamu ya, tapi kamu lebih memilih untuk tidak. Nah, kenapa? Mungkin di masa lalu banyak hal-hal yang dia sudah perbuat ke kamu. Menyakiti kamu, menghadirkan orang ketiga, sering on off, tidak menghargai kamu, mungkin dia yang arogan dan segalanya. Ya, tapi di sini dia kayak benar-benar masih ingin memiliki kamu. Biarkanlah aku memiliki kamu. Mungkin dia beranggapan ataupun dia ingin mengatakan, kalau aku memiliki kamu saat ini, aku akan mencintai kamu dengan tulus. Aku akan menyayangi kamu, ya. Intinya banyaklah ya janji-janji manis dia ya yang mungkin dia ungkapkan kepada kamu. Tapi mungkin saja kamu belum percaya gitu loh. Kamu belum melihat ada perubahan atau bagaimana. Mungkin dengan kata-kata dia sudah mengatakan, namun kata-kata juga tidak bisa dipastikan bahwasanya seseorang itu sudah benar-benar berubah atau enggak gitu ya. Nah, jadi ini, dia itu kayak benar-benar, biarkanlah aku memiliki kamu. Dia ingin memiliki kamu seutuhnya gitu ya. Karena mungkin juga saat dia meninggalkan kamu, dia mungkin pernah menjalin satu hubungan dengan yang lain atau bahkan ada bergonta-ganti pasangan begitu. Nah, namun dia tidak menemukan mungkin orang seperti kamu. Ya, jadi hari ini itu kayak dia ingin mengatakan, biarkanlah aku memiliki kamu, ya. Jadi itu ya. Terkadang kita juga kerasa mikir ya, ya kesalahan dia itu dia anggap ya tidak terlalu parah gitu ya. Dan dia menganggap itu sepele. Dan dia juga beranggapan kalau kamu mungkin akan mau menerima dia lagi gitu. Tetapi mungkin kenyataannya tidak seperti apa yang diharapkan ya. I'm terrified. Nah, di sini dia juga merasa takut sebenarnya. Ada rasa takut dalam dirinya dia. Takut kenapa? Takut jika tidak bisa memiliki kamu. Takut dengan keadaannya. Bisa jadi keadaan dia saat ini itu kayak tidak baik-baik saja. Dan yang bisa menstabilkan, yang bisa membalanskan keadaan dia mungkin adalah kamu gitu loh. Kamu yang begitu tulus mungkin, kamu yang bisa membuat dia bahagia kembali, atau kamu yang bisa membuat dia bergairah lagi ya, dan dia tahu mungkin hanya kamu. Ya, makanya dia seperti ingin mendekat ke kamu lagi, dia seperti ingin memiliki kamu. Apapun mungkin caranya dia akan lakukan, tapi ada rasa takut. Takut tidak, ya mungkin tidak kamu terima gitu loh. Jadi dia tidak bisa memiliki kamu. Jadi dia mau ngapain? Nah, itu yang membuat dia merasa takut. Intinya dia punya keinginan sih, punya masa depan itu bersama kamu gitu. Shake with you. Nah, dia ini masih bergairah bersama kamu. Ada gairah yang cukup luar biasa di sini. Ya, yang membuat dia itu kayak ya tidak bisa lari dari kamu,
tidak bisa berpaling dari kamu ya. Dan benar-benar kayak dia takut jika hidup dia itu ya tanpa kamu ya, benar-benar. Karena gairah yang dirasakan saat ini itu adalah bersama dengan kamu. Ya mungkin saja, kenapa dia seperti ini? Karena melihat kamu itu orang yang sudah berbeda. Kamu sudah berubah. Kamu mungkin makin cantik, kamu makin ganteng gitu ya, kamu makin mempesona, kamu makin memiliki daya tarik gitu ya. Sehingga akhirnya dia kayak menyesal. "Oh kamu begini ya, kamu begitu ya, aku nggak nyangka kamu bisa seperti ini, aku nggak nyangka kamu bisa sesukses ini," gitu ya, sekaya ini, semapan ini. Nah, kan menyesal jadinya ya. Jadi itu, terkadang kan ada juga sih seseorang itu, orang-orang ya kebanyakan sih sebenarnya ya, karena yang rata-rata yang personal reading sama aku itu, aku dulu Kak sering berjuang untuk dia. Nah, saat aku punya uang, dia selalu dekat dengan aku, selalu ada buat aku, tapi saat aku sudah tidak punya uang lagi, dia menjauh. Nah, mungkin saja ya, dia itu merasa kayak saat kamu, sekarang ini sudah sukses, sudah mapan, terus kamu juga sudah terlihat orang yang, eee, punya jabatan mungkin ya. Nah, dia kayak mulai bergairah lagi sama kamu, ya, ini. Ya begitulah manusia, saat dia butuh kita, ya dia datang, saat dia, sukses sendiri, ya udah dia jauh dari kita, gitu ya. I think we should see other people. Nah, di sini dia memikirkan, I think, seharusnya ya, aku mikirkan, kita seharusnya bisa melihat orang lain. Ya, kenapa? Mungkin saja dia membandingkan kali ya, membandingkan dia dengan teman-temannya, atau coba deh dia menyarankan ke kamu, coba deh kita lihat itu si A, si B, bisa kok dia kembali bersama, padahal dia juga dulu sudah terpisah gitu ya. Jadi dia kayak menyarankan juga nih sama kamu, seperti memperlihatkan nih harusnya kita begini gitu loh. Jadi dia itu mencari banyak sih alasannya dia atau cara-caranya dia supaya kamu bisa menerima dia, ya. Atau misalnya bisa juga dikatakan, eee, karena kamu tidak percaya dia, ya mungkin kamu coba tanya-tanya sama yang lain, teman-teman aku, gitu loh. Jadi dia itu kayak ngerasa, kamu harus memilih aku sebenarnya, gitu ya. Nah, di sini ada word to heart. Nah, kata-kata yang mungkin kata-kata yang sakit nih, maksudnya itu gini, bisa dikatakan juga, dia sadar gitu loh, pernah mengata-katakan hal yang buruk terhadap kamu dan membuat kamu sakit. Atau saat ini dia kayak ngerasa sakit mendengar kata-kata dari kamu gitu loh. Ya, karena kamu tidak bisa menerima dia, dia makin sakit di sini. Dia makin kepikiran aja nih, "Kok bisa ya kamu tidak menerima aku?" Harusnya kan dia introspeksi diri. Introspeksi diri ya, kenapa kamu tidak bisa menerima dia, ya, kenapa kamu mungkin menolak dia, dan dia begitu sangat berharap sama kamu ya. Nah, itu yang membuat dia merasa sakit di sini. Dan di sini juga ada be more selfish. Sebuah keegoan yang mungkin masih dimiliki oleh dia. Dia masih ego. Harusnya kalau kamu tidak bisa menerima dia bisa mengikhlaskan. Dan dia akan membiarkan kamu bahagia dengan siapapun. Mungkin saja dia merasa sakit saat melihat kamu mungkin dengan orang lain. Dia melihat kamu itu bahagia bersama yang lain, dia sakit gitu loh. Karena keadaan dia yang tidak baik-baik saja, yang lagi membutuhkan kamu sementara kamu tidak membutuhkan dia. Tidak, ya intinya tidak mempedulikan dia, kamu mengabaikan dia. Itu yang membuat dia sakit. Dia sakit karena kamu mengabaikan dia. Dia sakit karena kamu menolak dia gitu loh. Ya, ini yang dia rasakan di sini. Padahal gairahnya itu kayak udah ya luar biasa lah ya sama kamu di sini. Ada seseorang ini menyesal karena melihat kamu itu udah berubah. Oke. Kita akan coba lihat apa yang terbaca untuk percintaannya kamu. Untuk kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar ya. Oke. Di sini ada have faith, spirit wrong. Dia berharap dia akan menemukan sebuah jalan ya untuk cinta bersama dengan kamu. Intinya cinta dia dengan kamu lah. Dia berharap ada petunjuk nih. Supaya apa? Supaya kamu bisa menerima dia. Karena penolakan dari kamu ini begitu sakit, membuat dia menderita. Karena ya mungkin saja dia sudah dijauhi orang, sudah tidak ada lagi yang mempedulikan dia gitu ya. Karena dengan sikap arogannya, sikap egoisnya ya, yang membuat orang-orang mungkin tidak mau dekat dengan dia. Dan akhirnya mungkin bisa jadi dia akhirnya introspeksi diri.
dan dia akan berubah diri dia, semoga ya. Ini ada learning and expansion ya. Ini dia mencoba untuk melewati fase baru keadaan dia saat ini. Dia mencoba untuk introspeksi diri, dan jika benar-benar nantinya kamu menerima dia, dia akan persiapkan semuanya. Dia akan persiapkan semuanya. Kalau kamu menerima dia gitu ya, dia yang akan mengatasi mungkin dananya, modalnya gitu ya, untuk biaya pernikahan, dia preparing for union, dia intinya ingin mempersiapkan semuanya untuk kamu. Ya, dia akan meratukan kamu atau dia akan merajakan kamu. Sehingga akhirnya ya itulah yang mungkin akan dilakukan agar kamu bisa menerima dia gitu. Ya. Oke. Ini ada same receive what you need. Nah, dia berharap apa yang dia inginkan itu dia bisa datang gitu loh, bisa dia terima. Ya, sepertinya ya mungkin saja dia berharap ada progres, ada perkembangan atau ada pertumbuhan ya di antara kamu dengan dia. Yang diharapkan adalah sebuah cinta tumbuh di antara kamu dengan dia, gitu loh. Dan mungkin saja dengan introspeksi dirinya dia itu bisa jadi apa ya, kayak ya aku akan menjadi orang yang berubah nih. Aku akan menjadi orang yang sesuai dengan kamu harapkan gitu loh. Walaupun sulit untuk merubah karakter, merubah sifat, itu sulit ya. Namun dia berusaha di sini. Oke? Ada taking a chance ya. Dia mencoba untuk membuat suatu perubahan, dan dia ya sebenarnya apa ya, kayak berusaha banget sih ya di sini. Mungkin karena penolakan kamu itu membuat dia tersadar kalau dia ini masih punya sikap atau sifat atau karakter yang mungkin buruk gitu loh di mata orang-orang. Ya arogannya dia, kesombongannya dia, keangkuhannya dia ya. Ini ada the chaser. Dia seseorang yang mungkin inginkan kedamaian saat ini. Ya, atau bisa juga ya, dia seseorang yang sudah memiliki anak. Ya, dia yang mungkin sudah pernah menikah, lalu kita terpisah, dan dia mengejar kamu kembali, mencari kamu sebagai mantan dia, gitu loh. Dan ini ada talking, dia selalu nih menunggu kabar dari kamu, awaiting message ya, text, call, email, taking more ya. Dia mencari lebih banyak tentang kamu saat ini. Apakah kamu sudah punya pasangan, ataukah kamu bahagia dengan pasangan kamu ya, atau dia mencari tahu bagaimana cara untuk bisa mendekat ke kamu lagi gitu ya. Banyak yang ingin dia lakukan di sini. Oke. Kita akan coba cek apalagi yang akan terbaca. Ini fokus pada kartu ini ya. Oh banyak banget. Oh nggak apa-apa ya. Oh nggak apa-apa, masih 6. Nah ini ada the lover. Nah jelas sekali di sini ya. Ada hubungan terlarang. Ya memang terjalin nantinya. Kenapa? Ternyata mungkin saja dia masih punya pasangan. The lover ini ada zodiak Gemini ya. Zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan. Jadi the lover ini adalah gambaran cinta segitiga. Mungkin saja dia itu masih punya pasangan, tapi dia ingin mengejar kamu. Dia pasti punya pasangan, bahkan udah menikah, tapi dia menginginkan kamu. Dan begitu ngototnya, ya. Kenapa? Mungkin ini yang dicarinya, ya. Ternyata di sini dia masih berstatus menikah, ya. Masih status menikah, tetapi dia seperti ingin untuk memiliki kamu. Oke? Mungkin saja keadaan dia dengan orang ketiga itu nggak baik-baik saja. Nggak baik gitu loh. Mungkin ada pertengkaran, ada konflik yang membuat dia harus mencari kamu lagi di sini. Ada Seven of Cups, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, di sini sih banyak ya yang membuat dia itu kayak pilihan-pilihannya itu banyak sebenarnya, tapi dia tetap memilih kamu di sini. Mungkin untuk mencari pelarian kah? Atau mencari satu kebahagiaan untuk diri dia sendiri ya. Ini ada The Sun. Berharap sekali kamu dengan dia bisa bersama lagi. Walaupun dalam kondisi dia sudah masih punya pasangan gitu ya. Dia belum clear nih, dia dengan pasangannya belum clear. Tapi dia masih menginginkan kamu di sini. Oke, dia berharap ada suatu kesempatan untuk dia. Temperance. Ada Sagittarius. Ini juga gambaran kestabilan dia. Saat dia bersama dengan kamu, hidupnya itu mulai stabil. Hidupnya mulai seimbang. Itu harapannya dia. Itu pikirannya dia. Ya, mindsetnya dia itu mungkin ya kayak jika aku bersama kamu aku pasti balance nih. Karena kamu baik gitu ya. Karena kamu orang tulus, kamu orang penyayang gitu. Dan kamu orang tanggung jawab gitu ya. Ada Ten of Wands. Ten of Wands ini
Saat ini dia kayak memang lagi punya masalah ya, mungkin masalah dengan pasangannya, begitu berat ya, berat banget. Makanya di sini dia mencari kamu untuk bisa melupakan semua beban itu. Ya, hanya kamu yang bisa meringankan bebannya, gitu loh. Tapi apakah dia ingin berkomitmen sama kamu? Oke, ini ada Two of Pentacles. Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi ya. Nah, ini menggambarkan dia kayak benar-benar mencari kestabilan. Tapi salah satu tujuan itu adalah cuan. Mungkin kan dia punya masalah dengan dalam keuangannya dia, sehingga dia mencari kamu untuk meminta bantuan, ya, minjam modal kali ya, ya. Ada Eight of Pentacles. Dia juga lagi berjuang. Tapi mungkin perjuangannya dia itu tidak ada hasilnya. Ada Taurus, Virgo, Capri di sini. Ya, jadi pada diri dia itu kayak benar-benar lagi berjuang dari segi finansial. Oke, kita akan coba lihat di sini. Untuk inisialnya. Inisialnya apa? Ya. Ada F dan G. Kenalan di sosmed. Ya. Ini ada N yang pernah abaikan. Ada M, orang yang dibenci. Wow. Dan di sini ada K dan T, teman kerja. Ya, itu inisial dia ya, dan siapa dia. Nah, kita akan coba lihat zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu. Ada Libra, ada Aries, Gemini, ada Sagittarius, ada Leo. Itu zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu ya. Tapi ingat ya buat teman-temanku, jika tidak resonate, jadi kalian ini sebagai hiburan, ya ambil positifnya, buang negatifnya. Dan di sini kita akan coba lihat kalau kesimpulannya itu jelas-jelas sekali di sini dia ini benar-benar kayak sudah punya pasangan yang lain, tapi dia masih menginginkan kamu karena yang dicarinya adalah seks gitu ya. Dan dia berharap dia menemukan jalannya di sini untuk bersama dengan kamu. Oke, ini dia. Oke, buat teman-temanku mungkin ini bisa aku sampaikan. Semoga terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.